Bismillah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap mukmin muslim meyakini bahwa tugas kita di dunia adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku. Setiap mukmin tentunya dalam setiap detiknya, menitnya, jamnya, harinya, pekannya, bulannya, dan demikian dalam setiap tahunnya, kehidupan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perintah Allah atau menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah pun menetapkan bagian-bagian waktu untuk kita beribadah dengan ibadah yang khusus. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pahala yang khusus di waktu-waktu kita untuk beribadah. Catat dan jangan kita lewatkan. Kita telah melewati bulan Ramadan. Kita telah melewati bulan Syawal. Dan kita juga akan melewati bulan Dzulqa'dah. Ada 10 awal di bulan Dzulhijjah yang kita diperintahkan untuk lebih mengoptimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan sejumlah amalan yang pahalanya akan lebih besar jika kita melakukannya. Baginda Nabi SAW mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabu ilallah min hadihil ayyam," yakni ayyamul asyr. Qala ba'du sahabah, "Walal jihadu ya Rasulullah?" Qala walal jihadu ila rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji minhu syai'an. Kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya Allah akan melipat gandakan pahalanya dari amalan yang dilakukan di hari-hari ini, yaitu 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana dengan jihad di jalan Allah? Maka Nabi SAW mengatakan, tidak juga dengan jihad di jalan Allah, kecuali orang yang keluar berjihad membawa harta jiwanya, kemudian tidak kembali, artinya mati syahid. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, di sini menunjukkan orang mukmin jangan sampai melewatkan amal-amal kebaikan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan amal-amal kebaikan itu tentunya ada 2. Ada amal kebaikan dari semua amal kebaikan, menjaga sholat 5 waktu, menjaga mustahabat dan yang lainnya. Tetapi ada beberapa poin amalan yang tidak boleh kita lalaikan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama, bagi orang yang memiliki kemampuan tentunya adalah menunaikan ibadah haji dan ibadah umroh. Tentunya ini adalah ibadah yang sangat agung, merupakan rukun Islam yang kelima, dan ibadah umroh adalah ibadah yang sangat agung juga. Jika tidak mampu untuk menunaikan ibadah haji dan umroh, maka masih ada ibadah yang sangat agung yang pahalanya akan menghapus dosa kita, yaitu puasa Arafah, puasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Dan barang siapa yang ingin berpuasa di tanggal 1 tidak mengapa, tetapi kita memprioritaskan tanggal 9 Dzulhijjahnya, di mana berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah ini akan menghapus dosa, yaitu setahun yang akan datang, setahun yang lalu. Dan ini telah disebutkan dalam hadis yang sahih. Kemudian diantaranya adalah kita yaitu berkurban, yaitu kita berudhiyah. Yang mampu dengan unta ya dengan unta, yang mampu dengan sapi ya dengan sapi, yang mampu dengan kambing cukup dengan kambing, sebagaimana Nabi SAW melaksanakannya. Dan jangan lupa juga kita menunaikan sholat Idul Adha, yaitu sholat di tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian kita memperbanyak zikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memperbanyak amal saleh. Maka barang siapa yang kita menghidupkan dan mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala di hari-hari tersebut, di bulan tersebut, maka pertanda ada ketakwaan dalam diri kita. Sebagaimana dinyatakan dalam ayat, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu barang siapa yang mengagungkan syiar Allah. Nah, syiar Allah itu termasuk syiar Nabi Ibrahim yang kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim, yaitu berudhiyah, yaitu kita menyembelih sembelihan. Kemudian kita menunaikan sholat Idul Adha.
Kemudian kita melakukan sedekah, berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah di hari tasyrik, hari yang ke-11, hari yang ke-12, hari yang ke-13 juga kita dianjurkan, terutama setelah sholat 5 waktu, dianjurkan kita untuk bertasbih, berzikir setelah kita berzikir dari zikir yang biasa. Jangan kita lewatkan amal-amal kebaikan di 10 awal bulan Dzulhijjah, dan juga kita jangan terlalaikan dengan kehidupan dunia. Jangan kita terlalaikan dengan kehidupan dunia, kita takut untuk berkurban, kita takut menunaikan ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita bisa sehat di 10 awal bulan Dzulhijjah, dan kita diberikan taufik hidayah untuk melakukan amal-amal kebaikan sehingga kita mendapatkan pahala yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala.